Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya di dalam kitabnya keempat, puasa bulan Ramadan. Tuh, gitu doang bacanya ya. Keempat, rukun iman yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Perlu diketahui puasa, jadi dalam pelajaran agama ada istilah secara lugot, secara bahasa, atau secara etimologi, atau secara syar'an, secara terminologi. As-shaumu lugatan, puasa secara bahasa, secara etimologi, yaitu al-imsaku, imsak, menahan. Menahan dari apa aja tuh? Namanya puasa secara bahasa al-imsak, menahan. Tapi yang dimaksud di dalam agama kita, puasa itu maknanya imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusotin, yaitu menahan yang dikhususkan. Menahan yang dikhususkan. Menahan apa? Perut, ya, nahan farji, kemaluan. Ada beberapa anggota yang khusus yang ditahan. Dan juga ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus. Caranya apa? Dari waktu subuh sampai terbit terbenam matahari. Dan juga dengan niat makhsusotin, dengan niat yang khusus. Niat yang khusus kapan niatnya? Niatnya kudu diinepin tuh ya. Niatnya malam. Habis maghrib udah boleh niat tuh. Dengan niat yang nanti kita bahas. Puasa itu rukunnya apa aja? Nanti kita bahas ya. Yang penting tadi definisinya dalam agama kita, puasa adalah menahan yang dikhususkan, yaitu anggota yang dikhususkan. Menahan perut dari makan dan minum, dan juga menahan kemaluan dari berhubungan, gitu, dengan niat yang dikhususkan. Nah, kita perlu tahu dalam ibadah ada yang namanya rukun. Ada rukun, ada syarat, gitu ya. Kalau syarat mungkin kita semua udah termasuk orang yang diwajibkan berpuasa karena kita akil, baligh, Islam, udah kena semua kita tuh. Kita termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Kecuali nanti ada uzur-uzur puasa, misalnya dia sakit, berpergian, itu boleh tidak berpuasa. Kalau emang dia tidak dalam keadaan uzur, dia diwajibkan berpuasa. Lalu apa aja yang diwajibkan atau rukun-rukun di dalam puasa? Gampang ngingetinnya. Ya, rukun puasa itu cuma ada dua tuh, rukunnya dua. Apa? Pertama nih niat, yang kedua habis niat, yang kedua apa? Tarku mufattirin, menahan diri dari yang membatalkan puasa di siang hari. Cuma dua tuh. Jadi rukun puasa cuma dua. Nih, niat. Nah, kapan niatnya itu? Niatnya dari masuk waktu maghrib udah boleh niat tuh. Yang penting waktu malam. Jadi nggak mesti niatnya pas taraweh. Ya, nggak mesti pas taraweh. Dalam mazhab kita puasa nggak niat nggak sah tuh, karena rukun puasa itu nih niat dari malam tuh. Jadi abis maghrib biar takut lupa ya, udah niat aja langsung. Abis makan niat aja tuh. Kalau pakai bahasa Arab sekurang-kurangnya niat nawaitu shauma Ramadan, itu jadi tuh. Nawaitu shauma Ramadan.
Ramadan. Nggak mau pakai bahasa Arab, puyeng, nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang penting dalam hati niat. Aku niat puasa Ramadan. Jadi tuh, walaupun segitu doang tuh. Aku niat puasa Ramadan. Gampang kan ya? Gampang, nggak ada yang susah. Yang penting kudu tahu niat tempatnya di hati. Ya, walaupun ada ulama yang mengatakan mengucapkan niat itu wajib, ada ulama. Tapi itu pendapat dianggap dhaif. Pendapat yang terkuat melapaskan niat itu sunnah. Jadi kalau kita tarawih itu kita ngucap bareng-bareng nawaitu shauma ghadin, itu rame-rame kita baca, itu namanya talafuz, melapaskan niat. Hukumnya apa? Sunnah. Ada ulama yang bilang wajib. Maka untuk kita keluar dari pendapat ulama yang mengatakan wajib, kita baca tuh, jangan sampai enggak tuh niat tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadhani ya, jangan Ramadana lagi. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di sini alhamdulillah udah pakai Ramadhani. Tapi kalau dia mau pakai niat yang singkat tadi, nawaitu shauma Ramadhana, itu baru tuh. Karena lain posisi bahasa Arabnya tadi letak kalimatnya beda. Kalau nawaitu shauma Ramadhana, tapi kalau yang panjang yang biasa kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh pakai an adai, boleh. Sekurang-kurangnya niat apa tadi? Nawaitu shauma Ramadhana. Udah yang gampang aja deh, kayak sholat nggak usah panjang-panjang. Sholat yang wajib apa? Qasad ta'arud ta'in. Usolli fardul maghrib. Jadi udah. Usolli fardul maghrib. Usolli fardul isya. Udah jadi, nggak usah panjang-panjang. Kalau kepanjangan takbiratul ihramnya bisa batal malah tuh. Bisa membatalkan niat sholat. Sholatnya bisa batal. Usolli fardul maghribi. Jadi usolli fardul isya'i. Begitu juga niat puasa tadi. Usolli nawaitu shauma Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Dalam hati jangan lupa niatin. Aku niat puasa Ramadan. Yang bikin sah di hati kita tuh. Yang bikin sah di hati. Kalau dia baca rame-rame habis taraweh, di hatinya nggak niat, nggak sah puasanya. Ada nggak di sini yang waktu bulan puasa hatinya nggak niat? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kali ya? Nggak ada kali ya. Jadi ingetin tuh, yang namanya niat tempatnya di hati. Kalau yang mulut itu namanya talafus bin niat. Talafus bin niat hukumnya sunnah. Sama kayak sholat. Sholat kita baca usolli fardul maghrib, itu hukumnya sunnah. Yang wajib hati kita ngucapin apa? Aku sholat fardu maghrib, yang wajib tuh. Atau aku sholat fardu isya, atau aku niat sholat fardu isya. Jadi ketika Allah, hati niat tuh, aku sholat fardu maghrib gitu. Ada nggak waktu sholat hatinya nggak ngucap ini? Ada nggak nih di sini nih yang lagi sholat hatinya nggak ngucap gitu? Ada nggak kira-kira? Apa tuh? Ya tadi yang sekurang-kurangnya itu udah sah. Aku sholat fardu maghrib, atau aku niat sholat fardu maghrib. Udah gampang aja. Aku sholat fardu maghrib. Jadi tuh. Ini ntar Isya nih. Isya langsung praktekin. Allah dalam hati. Aku sholat fardu isya. Tuh. Makanya ini sepele, tapi kalau nggak dipelajarin ya nggak tahu juga orang ya. Sepele banget gitu. Sedangkan itu niat yang mensahkan ibadah kita tuh. Jadi ketika mulut ngucapin Allah, hati ngucapin tuh. Mau bahasa Arab pendek banget. Usolli fardol maghrib, atau isya ntar. Usolli fardol isya. Subuh usolli fardos subhi. Zohor usolli fardos zuhri. Asar usolli fardol asri. Tapi di hati ngucap. Kalau emang bahasa Arab dia nggak paham, bahasa Indonesia
Aku sholat fardu isya, aku sholat fardu subuh, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu zuhur. Kan gampang tuh. Yang nggak bisa bahasa Arab masih ada jalannya gitu. Yang penting apa? Paham, ngerti dalam ibadah gitu. Yang penting paham dan ngerti dalam ibadah. Begitu juga puasa tuh. Jadi yang kita baca selama ini rame-rame abis tarawih itu yang dipimpin oleh imam itu apa? Namanya sunnah, talafus bin niat, melapaskan dengan niat. Di awal-awal kita dianjurkan dalam mazhab kita untuk taklid kepada mazhab Maliki. Tujuannya apa? Supaya kalau kita kelupaan, mudah-mudahan puasa kita dianggap. Tapi nanti tetap qadha gitu doang. Tetap dianggap. Karena apa? Karena di dalam riwayat bagaimana apabila seorang dia meninggalkan 1 hari puasa, dia qadha sepanjang masa, itu pahalanya nggak bisa sama, nggak nutupin. Katakan pahala 1 hari di bulan Ramadan pahalanya 1000. Ini dari sepanjang masa dia puasa, sampai mampus dia puasa, sampai modar. Itu pahalanya katakan cuman gope. Itu tiap hari tuh. Dia puasa tiap hari. Mau nebus pahala apa tuh? Pahala 1 hari yang ditinggalin di bulan Ramadan. Nggak bisa. Kita katakan tadi 1 hari puasa bulan Ramadan pahalanya berapa tadi? 1000. Kita puasa sepanjang masa kehidup kita, itu puasanya pahalanya nggak bisa sama gitu. Kan sayang tuh. Makanya kita niatin di awal taklid kepada Imam Malik. Ajarin anak-anak kita semua tuh. Kita taklid kepada Imam harus ditaklidin. Kalau nggak niat taklid haram. Namanya main-main dalam ibadah, nggak boleh. Harus niat. Kita taklid mengikuti mazhab Imam Malik. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu shauma Ramadan kullih gitu. Nawaitu shauma Ramadan kullihi gitu, boleh ya. Arti itu ya. Atau bahasa Indonesia, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Sebab apa? Kalau kita lupa, mudah-mudahan puasa kita dianggap sehingga kita nggak ketinggalan pahala tuh tadi tuh. Karena pahala 1 hari puasa Ramadan yang ditinggalkan, kita qadha dengan sepanjang masa, pahalanya nggak ngejar. Kalau bahasa sini nggak apa itu? Nggak nyandak, nggak keudak, nggak nyandak. Sayang tuh. Makanya penting banget tuh ya, niat taklid kepada mazhab Malik penting banget tuh. Jangan sampai enggak. Kalau perlu di masjid tiap musola dipimpin oleh imam biar jamaah ingat. Apabila imam ngingetin, dapat pahala nggak imamnya? Dapat pahala juga gede itu. Ada orang lupa, berkat imam yang mimpin di awal, kecepretan pahala juga. Tuh, dapat pahala gede. Jadi imam yang awal-awal itu harus ngingetin tuh. Seharusnya ngingetin. Kita niat mengikuti atau taklid kepada mazhab Maliki. Kita rame-rame kita baca ya gitu. Langsung dipimpin oleh imam. Nah, itu masalah niat ya. Niat itu harus malam tadi. Maghrib sampai sebelum imsak lah, gampangnya lah. Sebelum subuh. Pokoknya imsak dia udah niat lah ya. Udah niat tuh imsak ya. Imsak niat lagi tadi. Dalam hati aku niat puasa Ramadan. Dan rukun yang kedua apa? Dia meninggalkan yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa udah pada tahu deh ya. Makan boleh nggak makan? Minum boleh nggak minum? Berhubungan suami istri boleh nggak? Nah itu, yang itu ditinggalin semua tuh. Udah rukun puasa gampang, niat dan meninggalkan yang membatalkan, selesai. Cuma karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena ayatnya yang dikhitab orang beriman, maka orang dalam keimanan itu tingkatannya berbeda-beda. Ada iman yang namanya ilmul yakin, ada iman yang kelas kedua
ainul yakin, ada iman yang pangkatnya paling tinggi, iman hakul yakin. Tuh, iman tingkatnya beda-beda. Jadi dalam berpuasa tidak bisa kita samain nih. Puasa si A, puasa si B, si C belum tentu sama nilainya, gitu. Ada nilai ilmu yakin, bahasa gampangnya ilmu yakin tingkat SD. Tingkat SD. Yang kedua ainul yakin, tingkat apa itu? SMP. Yang ketiga hakul yakin, itu udah tingkat apa tuh? SMA. Kalau yang tingkat pertama hakul yakin, ilmu yakin, itu puasa orang awam, puasa umum, puasa kebanyakan kita orang awam, yang mana puasanya cuman menjaga kaful batni wal farji, cuman jaga perut dari makan minum dan juga jaga kemaluan, gak berhubungan. Jam 7 udah ngomong sama bininya, bang, ntar buka pakai es kelapa ya, pakai es kelapa, jangan lupa masaknya semur jengkol. Nah, dia udah ngomong tuh. Yang dipikirin baru jam 7 pagi udah mikirin buat makanan buat buka. Itu namanya puasa apa tuh? Puasa ilmu yakin. Puasanya udah begitu modelnya. Itu model kita bukan gitu tuh. Lihat kita banget itu ya. Baru jam 7 pagi udah ngomongin berbuka. Ya Allah. Enggak mikirin itu. Ya Allah, puasa kita diterima apa enggak ini? Enggak mikirin begitu. Yang dipikirin ntar buka pakai apaan gitu. Itu hitungannya dia cuma perek makan doang. Perek makan dari subuh sampai maghrib. Ntar abis maghrib dia mulai lagi tuh. Kalau bahasa kita dia apa? Dirapel ya. Ntar malam diancem tuh sama dia tuh. Ngopi, biasanya 2 kali ngopi. Abis maghrib dia ngopi. Ntar sebelum subuh dia ngopi lagi. Wajib lagi buat itu. Kalau enggak puyeng malahnya. Tuh, ini namanya puasa orang umum. Ilmu yakin, ya. Enggak mikirin, ya Rob, wahai Tuhanku, beri saya kemampuan, ya, beri saya kekuatan, ya, untuk bisa melakukan puasa dan juga agar puasa saya diterima. Gitu, nggak ada pikiran begitu, nggak ada. Bodoh-bodoh. Yang dipikirin makanan gegares sudah, yang dipikirin tuh ya. Puasa kita udah itu. Itu namanya puasa cuman apa dia? Cuman merubah jam makan doang. Puasa yang namanya itu merubah jam makan. Jadi yang makannya dia pagi ditarik kemana? Sore, malam. Jadi malam dipindahin doang. Mindahin jam makan. Malam gegaresnya banyak banget ya. Ya. Biasanya kalau bulan puasa, makanya coba lihat secara ekonomi nih. Bulan puasa dagangan makin laris, ekonomi makin meningkat. Bayangin tuh. Berarti kan sembako makin laku tuh. Berarti yang masak makin laku nggak itu? Yang biasa nggak beli daging. Berarti kan orang makannya makin banyak tuh. Telur yang dagang biasanya, yang tukang dagang tahu dah. Yang dagang telur biasanya lakunya sedikit, bulan puasa berkilo-kilo ada aja yang beli gitu. Karena berarti orang makin banyak makannya di gitu bulan puasa. Benar nggak? Itu dilihat dari situ bisa kita perhatikan tuh ya. Ketika bulan puasa ekonomi makin apa? Meningkat, dagangan makin laku, bahan pokok makanan makin laku tuh. Berarti orang makannya makin dikit atau makin banyak? Habis puasa makin gemuk apa makin kurus? Makin gemuk. Lo gemukan habis puasa. Habis puasa gemukan ya, makan mulu ya. Yang kelas nomor 2, kelas apa? Ainul yakin, ya, puasa khusus. Ini puasa khusus, puasa yang orang khusus, yang mana dia bukan sekedar menahan perut dan kemaluan saja. Dia juga menahan apa? Dia tahan telinganya, matanya, lidahnya, ya, tangannya, kakinya, perutnya, semua dia tahan dari segala dosa. Dia lihat, kalau gua nongkrong di depan TV aja mah, wah, habis pahala puasa gua. Ditinggalin tuh TV tuh. Jadi bulan puasa yang biasa nonton Korea ditinggalin. Bulan puasa dia tinggalin tuh. Dia pengen dapat tingkatan puasa apa? Puasa ainul yakin atau puasa khusus. Dia nggak tonton tuh. HP yang biasa dia buka Facebook tuh,
di Facebook kan banyak, sekarang ada perempuan macem-macem tuh ya, HP ditutup dulu sama dia karena dia pengen puasa dapat tingkatan yang kedua, puasa orang khusus. Dia tinggalin tuh, dia tahu kalau gua main HP bakalan gak beres puasa gua. Tuh, ada nggak itu di sini yang model begitu puasa? Dia nggak nonton TV, dia nggak main HP, ada nggak? Bukan kita banget itu ya. Kita malah sengaja main HP biar cepat buka ya. Sengaja main HP biar cepat apa? Biar waktu cepat ya. Orang-orang pada ngabuburit, dia nggak ngabuburit tuh. Dia di rumah aja. Karena dia tahu kalau mau ngabuburit bakal apa? Bakal ada yang menghilangkan menghilangkan faedah puasa dia. Ini puasa malah ngabuburit, liatin orang lah. Aduh. Itu namanya malah sengaja ya. Itu puasa tingkatan yang kedua. Yang keempat lebih berat lagi dia. Yang ketiga lebih berat lagi, puasa hakul ya, yakin. Dia bukan sekedar menahan tadi telinga, mata, pandangan, bukan sekedar itu. Yang ditahan apa? Yang ditahan hatinya. Kira-kira hatinya ada pikiran macam-macam, mikirin makanan, istighfar dia. Kalau dia ingat es kelapa, astagfirullahalazim, ya Allah, apa ingat es kelapa ini? Dia istighfar ya. Dia ngelihat HP-nya, dia pengen buka Facebook, astagfirullahalazim, dia tutup langsung HP-nya. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selain mata dijaga, telinga dijaga, kaki, tangan dijaga, hatinya juga dijaga. Itu tingkatan apa? Hakul ya. Sekarang kita reken, kita ukur diri kita ada yang di nomor mana? Apa puasa yang SD, SMP, atau SMA? Ini puasa udah berapa tahun kita dari dulu? Kira-kira dari umur 15 sampai sekarang udah berapa kali puasa? Ada 30 lebih kali ya puasa ya. Selama 30 tahun puasa, ada nggak yang nomor 2, nomor 3 itu? SD semua. Ya kita tingkatin, kita pelan-pelan kita tingkatin tuh ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita dapat menjalankan puasa yang mana tingkatan sang kurang-kurangnya meningkat kepada tingkatan yang kedua. Kalau yang ketiga agak berat, yang kedua. Allahu a'lam bishawab.